Selamat datang kembali di video presentasi tegangan permukaan zat cair. Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep dari tegangan permukaan zat cair dan efek naiknya zat cair pada pipa kapiler. Ya, mari kita langsung ke contoh soal berikut, di mana sebuah pipa kapiler berdiameter 2/3 mm. Ya, jadi misalkan terdapat sebuah pipa kapiler sebagai berikut. Ya, misalkan ini adalah pipa kapilernya, di mana dikatakan bahwa diameternya itu adalah 2/3 mm. Nah, mari kita langsung ubah ke dalam jari-jari. Maka inilah jari-jarinya sama dengan 1/3 mm. Mari kita langsung ubah ke dalam meter. Maka kita kalikan dengan 10⁻³ meter. Nah, dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi cairan. Jadi kita akan masukkan ke dalam suatu bejana yang berisi cairan dengan massa jenis cairan itu sama dengan 1,92 gram per cm kubik. Mari kita langsung ubah ke dalam kilogram per meter kubik. Ya, mari kita kalikan dengan untuk gram ke kilogram itu adalah 10⁻³ lalu untuk cm ke dalam meter itu adalah 10⁻�6, di mana itu akan sama dengan 1,92 kita kalikan dengan 10⁻³ di mana itu adalah 1920 kg per meter kubik. Nah, setelah itu sudut kontak cairan dengan dinding pipa adalah 37 derajat. Jadi di sini adalah sudut kontak antara cairan dengan pipa itu adalah sebesar, jadi sudutnya itu sebesar 37 derajat. Jadi di sini sudutnya adalah sebesar 37 derajat. Nah, setelah itu bila tegangan permukaan cairan adalah tegangan permukaan cairan itu adalah 0,06 Nm. Nah, dengan percepatan gravitasi adalah sebagai berikut. Berapakah kenaikan zat cair di dalam pipa kapiler? Jadi kita perlu mencari H. H itu sama dengan berapa? Nah, maka caranya adalah sebagai berikut, di mana tentu saja sistem ini akan dalam keadaan seimbang, yaitu sigma F itu sama dengan 0. Nah, di mana di sini mari kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada cairan tersebut. Tentu saja yang pertama itu adalah berat dari cairan yang terangkat, yaitu W. Yang kedua tentu saja itu adalah gaya permukaan, ya, yang arahnya vertikal, ke atas. Di mana ini adalah gaya tegangan permukaan. Ya, ini adalah gaya tegangan permukaan, di mana kita perlu mengubahnya ke dalam gaya vertikal. Maka gaya bekerja pada cairan tersebut itu akan sama dengan gaya angkat oleh permukaan dikurangkan dengan gaya berat cairan tersebut, di mana itu sama dengan 0. Nah, di mana gaya angkat ke atas atau gaya angkat atau gaya vertikal dari tegangan permukaan itu akan sama dengan berapa? Jadi Fv itu akan sama dengan, nah, di mana ini merupakan sisi samping dari sudut 30 derajat, ya, sisi samping dari sudut 30 derajat. Maka itu adalah F dikalikan dengan kosinus 37 derajat. Ya, ini merupakan sisi samping dari sudut ini. Nah, maka kita bisa ubah Fv itu menjadi F dikalikan dengan kosinus 37 derajat itu sama dengan W, yaitu berat fluida. Nah, di mana berat fluida itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, ya. Ini adalah berat fluida, sangatlah mudah. Di mana itu sama dengan gaya tegangan itu akan sama dengan berapa? Di mana kita ketahui bahwa tegangan permukaan, ya, tegangan permukaan itu sama dengan gaya tegangan permukaan dibagikan dengan panjang permukaan di mana gaya tersebut bekerja. Ya, ini yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, dengan demikian maka gaya tegangan permukaan itu akan sama dengan tegangan permukaan dikalikan dengan panjang permukaan di mana gaya tersebut bekerja padanya. Ya, maka mari kita substitusikan. Ini akan menjadi tegangan permukaan kita kalikan dengan kosinus 37 derajat. Nah, sekarang mari kita ubah massa dari fluida tersebut, di mana massanya tentu saja itu akan sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari volume yang terangkat? Tentu saja itu adalah luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Ya, luas alas dikalikan tinggi itu adalah volume. Maka ini adalah luas alas kita kalikan dengan tinggi, lalu ini adalah percepatan gravitasi. Di mana luas alasnya ini adalah
lingkaran ya, dalam bentuk lingkaran, maka luas alasnya itu adalah V R kuadrat. V R kuadrat. Nah, sekarang berapakah D? Panjang di mana permukaannya menyentuh dinding pipa kapiler. Tentu saja akan menyentuh dinding pipa kapiler dengan lingkarannya ya, dengan bentuk satu keliling lingkaran ini ya, ke seluruh permukaan dinding kapiler. Di mana panjangnya itu akan sama dengan berapa? Tentu saja panjangnya itu adalah keliling pipa kapiler ya, yaitu lingkaran. Keliling dari lingkaran itu adalah 2 VR ya. Keliling dari lingkaran itu adalah 2 VR. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menyederhanakannya. V dengan V, lalu R dengan kuadratnya. Nah, maka H itu akan sama dengan, nah kita telah dapat menemukan H ya. H itu sama dengan, ini adalah tegangan permukaan, kita kalikan dengan 2, lalu kita kalikan dengan kosinus 37 derajat, lalu kita bagikan dengan massa jenis, lalu kita bagikan dengan jari-jari, lalu kita bagikan dengan percepatan gravitasi. Nah, maka ini adalah rumus untuk mencari tinggi zat cair yang terangkat. Ya, jadi jika kalian menghafalnya, tentu saja kalian dapat langsung memasukkan rumus tersebut. Nah, jika kalian tidak menghafalnya, maka kalian dapat turunkan dengan mudah ya, dengan persamaan berikut. Di mana tentu saja saya rekomendasikan kalian untuk mengerti ya cara penurunan rumusnya. Jadi tidaklah sulit ya. Jadi bagi saya lebih sulit untuk menghafal rumus ini ya, karena sangatlah rumit. Nah, maka mari kita langsung masukkan ke nilai-nilainya ke dalam rumus berikut, yaitu 2 dikalikan dengan tegangan permukaan yaitu 0,06, lalu kita kalikan dengan kosinus 37 itu adalah 0,8, lalu kita bagikan semuanya dengan massa jenis cairan itu adalah 1920, lalu kita kalikan dengan jari-jari yaitu 1/3 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3, lalu kita kalikan dengan 10. Nah, maka ini akan sama dengan berapa? Mari kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya ya. Dimana ini akan sama dengan, untuk pembilangnya itu akan sama dengan 2 kita kalikan dengan 0,06, lalu kita kalikan dengan 0,8 itu adalah 0,096, lalu kita bagikan dengan, mari kita kalikan penyebutnya 1920, kita bagikan 3, kita bagikan dengan 1000, lalu kita kalikan dengan 10, di mana itulah 6,4. Di mana tingginya itu akan sama dengan berapa? Yaitu 0,096 kita bagikan dengan 6,4. Di mana itu sama dengan 0,015 meter. Lalu mari kita ubah ke dalam sentimeter karena itu yang diperlukan oleh soal tersebut. Maka mari kita kalikan dengan 100 ya. Jika kita kalikan dengan 100, maka itu akan menjadi 1,5 cm. Jadi ini adalah ketinggian cairan tersebut pada pipa kapiler, yaitu 1,5 cm. Nah, semua kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.